Saat ini kita ada di jalur Waterstad Siliragung, Buk Putih ke selatan perbatasan dengan Desa Kesilir. Saya akan tunjukkan beberapa jalan yang sekiranya tidak pantas. Nah, ini tidak pantas dilalui oleh mobil-mobil logistik. Halo, selamat siang. Ini Dam Kudung. Saya ada di lapangan. Ini jalan yang kebetulan diaspal, tapi lagi kondisinya agak menurun kapasitas aspalnya. Ini ada Bang Rokep juga. Ini jalur Dam Kudung. Ini saya tinjau di lapangan sendiri menunggu. Nah ini, nah ini lihat sepeda motor ini pasti jeglong, deg-deg. Nah, saya tinjau sendiri menunggu PSI sampai hari ini juga belum ada respon tanggapan. Ini jalannya rusak sedikit. Ini jalan Waterstad. Bagaimana kondisi jalan di tempat ini? Yang jelas tidak memenuhi syarat untuk dilewati karena kondisi tanah dan sebagainya. Ini ada jalan rusak juga di sini. Nah, ini bersama Bang Rokib, Ketua Kelompok Peduli Desa Siliragung. Ini sepanjang jalan Waterstad kita lalui, kita tinjau sendiri karena menunggu pihak BSI sampai saat ini Senin tanggal 13 April tidak kunjung ada tanggapan. Ini jalan Waterstad nih. Ini konstruksi beban tanahnya yang jelas tidak memenuhi syarat. Salah satu gorong-gorong yang perlu diperhatikan, di mana pihak mobil dengan berat di atas 40 ton atau 40 tidak layak, dikarenakan satu, nah ini gorong-gorongnya mampet di sini karena pengairannya mampet di sini, dikarenakan gorong-gorong ambles di sini, amblesnya sampai menuju desa sana Siliragung, menyeberangi jalan. Nah ini di Waterstad, mohon perhatiannya. Nah ini agak berlubang, dekok. Nah turun, ambles. Waterstad masih dalam perawatan, perbaikan, perlu dalam perbaikan. Ini hasil dari BSI. Nah ini semen-semen dari BSI, katanya ditelai bahasanya Pak Jambani, ya eksternal dari PT BSI, tapi kenyataannya tidak rapi dan terkesan menyepelekan daripada konstruksi penambalannya. Ini masih Waterstad Siliragung, jalannya rusak. Nah ini rusak Ibu. Nah, berlubang, kita lalu ini. Konstruksi tanah tidak kuat untuk beban muatan lebih. Tonasenya masih kita rundingkan dengan pihak Dinas Perhubungan. Ini jalan-jalan pinggirnya. Nah ini mulai nggak kuat. Ini jalan tengahnya. Ini mulai rusak-rusak. Ini yang terkesannya menyepelekan, penambalannya juga
Jadi Waterstad ini merupakan rute yang panjang Bapak Ibu, kurang lebih 1 kiloan lebih. Masih kita kaji beberapa saluran irigasi yang memotong, yang melintasi jalan Waterstad tadi terkesan ambles, dan sampai saat ini PT BSI masih menikmati, masih bisa jalan-jalan di tempat ini, tidak memperhatikan. Katanya ini akses negara yang mana yang provinsi, nasional, kabupaten ataupun sifatnya kampung belum bisa menjawab. Katanya akses negara berat dilalui. Kita minta undang-undangnya, sampai saat ini dispensasi, surat dispensasinya dari Dinas Perhubungan belum keluar juga. Ini sedikit, nah ini rusak, rusak ini penambalannya yang terkesan menyepelekan lagi, tidak memperhatikan standar operasional prosedur SOP. Hasil rapat kemarin menyebutkan bahwa pihak PT masih menanyakan terkait pembangunan jalan dan sebagainya itu ke Dinas PU. Tapi Dinas PU juga di dalam surat dispensasinya tahun 2017-18 juga menyebutkan bahwa mengembalikan segala kerusakan-kerusakan akibat yang ditimbulkan oleh PT. Nah, setidaknya 80% dengan berat beban. Halo. Yo, dengan berat. Nah ini, oh ini rusak nih sedikit nih. Ini ada penambalan yang terkesan sudah dilakukan setahun yang lalu, tapi terkesan. Nah ini kacanya terpotnya 5 cm kurang lebih dari atas permukaan aspal. Ini juga dari sini kita sedikit menepis sedikit. Nah ini terkesan menyepelekan sedikit cara penambalannya, ya kan, nggak halus. Ini yang dimaksud Pak Jambani dari eksternal PT BSI adalah nelei bahasanya ya. Nelei itu tidak sopan dan arogansi. Kata-kata itu bermaksud menyepelekan, kotor dan sebagainya ya. Nih. Kasih teleknya saja, ditelei. Berarti Siliragung. Ini kita lihat mobil ini. Nah ini kalau PT lewat sini, semua sumbu-sumbu rodanya bergerak dan berbunyi kalau melewati sini. Apalagi melewati turunan tanjakan daripada grojokan ya, rem hidroliknya sudah terdengar sampai 200 meter lebih ya. Oke, sekian, terima kasih.